Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam sehat selalu. Puji Tuhan, kita kembali bertemu melalui channel YouTube ini dan saya percaya keadaan kita baik-baik saja dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Amin saudaraku. Dan hari ini sebagaimana biasanya saya akan men-sharekan satu kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Dan kehidupan kita biarlah semakin berkenan dan semakin bertumbuh kerohanian kita ketika kita membaca dan mendengarkan dan juga melakukan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya mau mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi yang indah ini atas kebaikan-Mu, kasih setia-Mu yang tak berkesudahan bagi kami, tetapi selalu baru setiap pagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dan pada saat kesempatan ini kami kembali akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap mendengarkannya. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik saudaraku yang dikasih Tuhan, satu kebenaran firman Tuhan yang akan saya bacakan kepada kita semua, yaitu terambil dari dalam kitab 2 Samuel yang ke-6, di ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Hanya 2 ayat saja yang akan saya sampaikan kepada kita semua, yaitu perikopnya tabut dipindahkan ke Yerusalem. Tapi saya langsung membaca kepada ayat yang 11 dan 12. Demikian firman Tuhan. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian. Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Puji Tuhan. Kedua ayat ini menjelaskan tentang satu pribadi yang bernama Obed-Edom yang diberkati oleh Tuhan karena tabut Tuhan ada di rumahnya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya percaya di dalam kehidupan kita ini tidak ada yang namanya kebetulan. Amin saudaraku, walaupun kita tahu cerita ini sepertinya kebetulan. Ketika Daud bersama dengan rakyatnya membawa tabut Allah dari rumah Abinadab yang menuju tempat yang sudah disiapkan oleh Daud, tapi ternyata ada hal-hal yang terjadi yang tanpa disadari oleh Daud dan juga rakyatnya pada waktu itu. Dan biasanya memang di tengah kekalutan, kebingungan, bagaimana untuk mendapatkan jalan keluar, tapi ternyata pada waktu itu jalan keluarnya bahwa tabut itu dititipkan di rumah yang namanya Obed-Edom. Saudara yang dikasih Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, dalam kehidupan ini tidak ada yang kebetulan. Amin saudara yang dikasih Tuhan, saya tidak membahas tentang tabut itu yang bagaimana diangkat dan lain sebagainya. Saya hanya ingin membahas tentang keluarga Obed-Edom yang diberkati oleh Tuhan ini. Saya percaya berarti Obed-Edom ini sudah senantiasa dalam perhatian Tuhan. Dan tiba waktunya Tuhan untuk memberkati Obed-Edom dan keluarganya. Maka berkat Tuhan itu dicurahkan dalam keluarga Obed-Edom dengan cara tabut Allah itu ada di rumah Tuhan. Kita tahu ada di rumah Obed-Edom, maksud saya. Kita tahu saudaraku, tabut Allah itu adalah lambang dari kehadiran Tuhan. Jadi kalau kita mau renungkan pada saat ini, kalau mau kita artikan pada saat ini berbicara tentang jika Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kita, pasti Tuhan juga akan memberkati kehidupan kita dan keluarga kita. Amin, saudara yang dikasih Tuhan. Pertanyaannya, siapa ini Obed-Edom? Ya kan, saudara yang dikasih Tuhan, apakah Obed-Edom ini sesuatu orang yang bagaimana, orang yang berpengaruh dan lain sebagainya? Ketika saya melihat di dalam 1 Tawarik 26, kalau kita memperhatikan di 1 Tawarik 26 ini, kalau kita melihat di ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-8, saya akan bacakan firman Tuhan. Obed-Edom mempunyai anak-anak, yakni Semaya, anak sulung, Yozabat anak yang kedua, Yoah anak yang ketiga, Sakar anak yang keempat, Natanel anak yang kelima, Amiel anak yang keenam, Isakar anak yang ketujuh, dan Peuletai anak yang kedelapan.
sebab Allah telah memberkati dia. Puji Tuhan. Bagi Semaya, anak Obed-Edom itu lahir anak-anak. Mereka memegang pemerintahan di antara puak mereka, sebab mereka itu adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita memang memperhatikan sebenarnya apa pekerjaan dari Obed-Edom ini. Kalau kita melihat di dalam 2 Tawarik yang ke-23 ayat yang ke-19, di situ memang dikatakan, juga ditempatkannya penunggu-penunggu pintu pada pintu-pintu gerbang rumah Tuhan, supaya dalam hal apapun juga jangan masuk seorang yang najis. Kok saya membacakan ini? Maksudnya apa? Inilah pekerjaan Obed-Edom. Kalau tadi kita teruskan di dalam 1 Tawarik 26 itu, saudara yang dikasih Tuhan, pekerjaan Obed-Edom itu penjaga pintu gerbang. Untuk apa pintu gerbang dijaga? Yang saya bacakan tadi, supaya jangan masuk seorang yang najis. Zaman dahulu cukup ketat sekali. Ketika orang akan masuk ke dalam bait Allah, itu semuanya diperhatikan. Dan memang ada orang yang ditempatkan di sana, yaitu salah satunya Obed-Edom. Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin pekerjaan ini bukan pekerjaan yang diperhitungkan. Ya, kalau zaman sekarang mungkin dikatakan aser, penerima tamu dan lain sebagainya. Mungkin orang lain tidak memperhitungkan itu, tapi ternyata di hadapan Tuhan hal itu sangat diperhitungkan. Buktinya Obed-Edom ini pada waktunya Tuhan dia diberkati oleh Tuhan. Walaupun kesannya sepertinya kebetulan, tapi percayalah, sekali lagi saya katakan, tidak ada yang kebetulan dalam kehidupan ini. Tapi yang terpenting dalam kehidupan kita, saudaraku, bagaimana hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, dan bagaimana kita melakukan firman Tuhan sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Kita belajar menghidupinya, maka kita berkenan di hadapan Tuhan. Percayalah, jika Tuhan hadir di tengah-tengah hidup kita, di dalam hidup kita, di tengah-tengah keluarga kita, Dia tidak sekedar hadir, saudaraku, tapi Dia akan bertindak memberkati kehidupan kita. Walaupun kita fokus kepada sumber berkat itu, bukan kepada berkatnya saja, tapi kita fokus kepada sumber berkatnya, itu Allah Bapa kita yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah saudaraku buktinya Allah itu memperhatikan kehidupan kita. Dan yang terpenting, yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita, kita menghadirkan Tuhan senantiasa di dalam kehidupan keluarga kita. Dan percayalah, pada waktunya Tuhan, Dia akan mencurahkan berkatnya bagi kita dan juga keluarga kita. Amin, saudaraku yang dikasih Tuhan. Inilah pesan yang bisa saya sampaikan kepada kita, yaitu kepada keluarga kita, supaya kita lebih lagi berkenan di hadapan Tuhan dan senantiasa menyediakan tempat bagi Tuhan, supaya Tuhan hadir dan menyatakan mujizatnya, kuasanya di tengah-tengah keluarga kita. Dan tidak sampai di situ, percayalah, ketika kita dan keluarga kita diberkati oleh Tuhan, maka kita juga menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur buat pagi yang indah ini. Satu kebenaran firman-Mu sudah diingatkan kepada kami kembali, yaitu tentang Obed-Edom dan keluarganya yang Engkau berkati. Ketika tabut Allah ada di rumah Obed-Edom selama 3 bulan, Engkau memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Tuhan, ini mengingatkan kepada kami supaya kami dan seisi rumah tangga kami, keluarga kami, untuk menghadirkan Engkau Tuhan di tengah-tengah keluarga kami. Dan kami percaya Engkau akan menyatakan mujizat-Mu, kuasa-Mu, dan mencurahkan berkat-Mu, bahkan mengubahkan kehidupan kami. Janji-Mu ya Tuhan, satu orang bertobat, seisi rumahnya akan diselamatkan. Tergenapilah itu Tuhan dalam keluarga kami Tuhan. Khususnya aku berdoa bagi teman-teman saudaraku yang mendengarkan video ini ya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau memberkati pribadi dan juga keluarga mereka Tuhan. Bahkan pekerjaan, kerinduan mereka, Engkau yang menjawabnya. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat pagi yang indah ini. Kami menyambut dengan sukacita, sebab kami percaya Allah kami menyertai kami, dan pasti berkat-Nya sudah disediakan bagi kami. Terpujilah nama-Mu ya Allah kami. Kami muliakan, kami tinggikan hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami. Haleluya. Amin. Demikian saudaraku yang dikasih Tuhan, buat share firman Tuhan bahwa pada saat ini kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita, dan kita kembali bertemu
di hari-hari berikutnya. Saudara yang dikasih Tuhan, jika saudara diberkati dengan share firman Tuhan ini, tidak ada salahnya untuk like, mensubscribe, mengkomen, dan men-share video ini kepada teman-teman kita yang lain, dan kiranya Tuhan memberkati kita. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.